putra dari Prameswari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 9, Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo, resmi dikukuhkan sebagai Mangkunegoro 10 di Istana Pura Mangkunegaran, pada tanggal 12 Maret tahun 2022. Dalam pelaksanaan jumenengan tersebut, tari sakral Bedoyo Anglir Mendung disuguhkan untuk para tamu yang hadir. Tarian ini menceritakan tentang kisah pertempuran Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa saat berjuang melawan Belanda sejak tahun 1740 dan terus berjuang hingga berdirinya dinasti Mangkunegaran tahun 1757. Projo Mangkunegaran didirikan oleh Raden Mas Said. Ayahandanya adalah Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegoro, putra tertua Sunan Amangkurat IV dari Keraton Kartosuro. Berdirinya Projo Mangkunegaran melalui proses yang panjang, diawali dengan peristiwa pengasingan Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegoro, ayah Raden Mas Said oleh Belanda ke Afrika yang disebabkan oleh fitnah. Sejak saat itulah Raden Mas Said mendapat perlakuan yang kurang baik di keraton, karena dikhawatirkan akan membalas perlakuan atas pengasingan orang tuanya. Raden Mas Said dan dua adiknya Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar, hidup dalam kondisi berkekurangan, sehingga tidak terlihat bahwa mereka adalah putra dari calon raja. Kondisi inilah yang membentuk sifat kebersamaan dan kedekatan dengan rakyat. Pada saat Raden Mas Said berusia 19 tahun, terjadi geger pecinan, yang berawal dari pemberontakan orang-orang Tionghoa melawan Belanda di Batavia. Pasukan warga Tionghoa itu dipimpin Singkeh Tan Sui Panciang atau Kapten Sepanjang, dan Mas Garendi atau Sunan Kuning. Pada tahun 1741, peperangan itu menjalar sampai Jawa Tengah dan melibatkan Kerajaan Mataram di Keraton Kartosuro. Raja Mataram di Keraton Kartosura dipimpin oleh Pakubuwono II. Pada awalnya, Pakubuwono II ikut membantu perjuangan Mas Garendi. Namun karena tekanan VOC, akhirnya justru berbalik membela VOC. Raden Mas Said sendiri tetap ikut bergabung bersama pasukan gabungan Jawa Tionghoa itu, karena dia juga tidak suka dengan VOC. Terlebih setelah sang ayah juga ditangkap dan diasingkan VOC ke Afrika. Karena itulah pasukan Mas Garendi yang juga didukung oleh Raden Mas Said, menyerang dan berhasil meruntuhkan Keraton Kartosuro hingga Pakubuwono II terpaksa harus mengungsi ke Ponorogo. Lepas dari peristiwa runtuhnya Keraton Kartosuro, Raden Mas Said memutuskan untuk terus menjalankan perang gerilya melawan pasukan VOC. Bersama para pendukung setianya, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai akhirnya dia singgah di Desa Ngelaroh, Kabupaten Wonogiri. Di sini dia disambut baik oleh para tokoh masyarakat setempat yang bernama Kiai Hasan Nuriman. Bahkan akhirnya Raden Mas Said dinikahkan dengan putrinya yang bernama Rubiah, yang kemudian dikenal dengan nama Raden Ayu Kusuma Mataati. Pernikahan dengan Mataati seolah memberi energi baru bagi Raden Mas Said. Karena sang istri sangat mendukung perjuangannya. Bahkan dia juga menginspirasi dibentuknya pasukan khusus perempuan, yang kemampuannya tak kalah dengan tentara pria. Bersenjatakan panah dan keris, konon pasukan perempuan binaan Mataati ini menjadi salah satu pasukan yang paling ditakuti oleh pasukan VOC. Sebab selain memiliki teknik bela diri dan berperang yang baik, mereka juga mahir dalam penyamaran, sehingga bisa dengan mudah mencari titik lemah pasukan VOC. Raden Mas Said mendapat sebutan Pangeran Sambernyawa karena keberanian dan kehebatannya dalam strategi perang.
Sekali pasukan Pangeran Sambernyawa yang jumlahnya relatif kecil dipukul mundur, berkali-kali pula bangun kembali dan lebih perkasa lagi, karena rakyat berduyun-duyun membantu perjuangannya. Perlawanan Raden Mas Said selama 16 tahun itu, sangat merugikan pihak Belanda, seperti perang pesisiran di kawasan Grobogan, Pati, Juwono, Perang Hutan Sitokepiak di Rembang, hingga yang terakhir perang di Benteng Vrendebuk, Yogyakarta. Melihat hal ini, Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel mendesak Sunan Pakubuwono III untuk meminta Raden Mas Said memilih jalan damai. Raden Mas Said meminta berbagai persyaratan. Setelah dicapai kata sepakat, akhirnya pada tanggal 24 Februari tahun 1757, dilakukan pertemuan antara Raden Mas Said dengan Sunan Pakubuwono III di Desa Grogol dan dilanjutkan pertemuan di Desa Kalicacing pada tanggal 17 Maret tahun 1757 yang dikenal dengan Perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga adalah solusi dari konflik yang tak kunjung usai untuk mengakhiri peperangan di Jawa. Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I, Raja Keraton Yogyakarta, yang sama-sama ingin mempertahankan posisinya, dengan berat hati melepaskan beberapa wilayahnya untuk Pangeran Sambernyawa. Perjanjian ini ditengahi oleh perwakilan dari VOC dan ditandatangani oleh Raden Mas Said, Pakubuwono III, dan Hamengkubuwono I. Perjanjian ini memberi Pangeran Sambernyawa separuh wilayah Surakarta, mencakup daerah yang sekarang adalah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Menjadi penguasa Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Mangkunegoro I dan mendirikan istana di pinggir Kali Pepe pada tahun 1756. Tempat itulah yang hingga sekarang dikenal sebagai Istana Pura Mangkunegaran. Raden Mas Said, atau Mangkunegara I, bertahta selama 40 tahun, dan wafat pada tanggal 28 Desember tahun 1795. Pada tahun 1983, pemerintah mengangkat Mangkunegoro I sebagai pahlawan nasional, karena jasa-jasa kepahlawanannya mendapat penghargaan Bintang Mahaputra.